Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an summa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khafat alaihimul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Paling tidak ada 4 hal yang kita dapatkan ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran di masjid. Pertama, Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Ya Allah, berikan kepada kami keempat-empatnya. Amin. Berikan kepada kami ketenangan, Amin. liputi kami dengan rahmat, lingkari kami dengan malaikat, dan jadikan kami hamba yang kau banggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau saja semua orang yakin dengan hadis ini, maka saya rasa tidak sulit untuk ngajak orang ngaji. Ya, tugas kita adalah kita belajar, sekaligus kita berusaha semampu kita dengan bahasa kita masing-masing ngajak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk yang pertama, barangkali semua kita masuk di dalamnya, mempelajari Quran. Tapi untuk mengajarkan barangkali tidak semua kita punya kemampuan. Namun kita tidak usah berkecil hati. Kita bisa mengambil poin kedua ini dengan cara mengajak orang belajar. Mengajak orang belajar sama dengan mengajar, insya Allah ya, sama dengan mengajar insya Allah. Jadi jangan tunggu waktu kita bisa baru kita mengajarkan. Sekarang dengan baru 1-2 kita dapat, ajak orang untuk ikut hadir dalam taklim, insya Allah kita akan mendapatkan kedua-duanya. Ta'allamal Quran wa 'allamahu, mempelajari dan mengajarkan. Amin. Ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai 19. Innal insana khuliqa halu'a. Kita sudah bahas panjang lebar berkaitan dengan arti atau hakikat dari kata khuliqa. Ya. Mengapa subjeknya tidak disebutkan? Mengapa dalam bentuk pasif yang kita terjemahkan dengan telah diciptakan? Ya, telah diciptakan. Siapa yang menciptakan halu'a itu? Ya, siapa yang menciptakan halu'a itu? Ya, sebaliknya pada dasarnya manusia tidak ada kan yang mau berkeluh kesah. Keluh kesah lawannya apa? Keluh kesah itu Lawan keluh kesah. Keluh kesah ini Berkeluh ketenangan kan? Kim tahu nggak keluh kesah itu gimana sih? Gelisah, galau. Iya kan? Iya. Duduk salah, bawa baring salah. Ya.
pengen makan, habis makan masih belum kelar juga, masih salah. Ya. Tidak ada manusia yang menginginkan itu. Semua manusia menginginkan ketenangan. Namun tidak semua manusia meneliti yang dia kerjakan itu akan berdampak. Dalam hal ini kembali bahwa setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita ucapkan akan berdampak dua. Ada yang berdampak baik, positif, ada yang berdampak tidak baik atau negatif. Yang berdampak baik itu adalah tenang. Ya. Ketenangan. Kita berbuat baik dengan orang, kita menolong orang, kita berbagi, kita mengajarkan orang. Ya. Itu akan melahirkan ketenangan. Sebaliknya, apabila kita melakukan sebaliknya, maka akan melahirkan ketidaktenangan. Ketidaktenangan itu bagian dari halu'a. Berkeluh kesah. Sampai situ ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keluh kesah itu. Amin. Kalaupun ada, cepat cari obat. Baca Quran. Ketika kita lagi sakit gigi, pasti langsung pergi ke apotek cari obat. Ketika kita lagi sakit kepala, cari obat. Nah, ketika kita sadar kita dalam kondisi seperti itu, jangan biarkan berlarut-larut. Ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ketenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat ke-20. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu khairu manu'a. Tatkala apabila Sengaja saya langsung masukkan ayat ke-21. Ya. Kita deretkan seperti ini. Coba sebelum saya jelaskan apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari dua ayat 20-21 ini. Jangan soal arti dulu, soal polanya dulu. Ada kesamaan kan? Ini iza, di sini iza. Karena dua iza ditambah dengan wa. Dan ini massahu. Ini lawan katanya. Syarru lawannya khairu. Syarru lawannya khairu. Jazu'a lawannya manu'a. Bukan lawan, jazu'a manu'a bukan lawan. Ya. Jazu'a ini sama dengan maknanya dengan halu berkeluh kesah. Sekarang kita bahas ini. Massa dan hu. Ambil. Massa yamassu. Ambil. Menyentuh. Ya sorry. Masa. Ya masuk. Suan. Manu'an ya. Mengambil. Menyentuh. Sekarang ini hu. Hu itu apa artinya? Dia.
Dia laki-laki. Sekarang siapa dia laki-laki ini? Ayat 19. Insan. Ayat 19. Khuliqal insanu Halu. innal insana khuliqa Insanu. halu'a. Halu'a. Berarti hu ini kembali ke mana? Kulikol insan. Al-insan. Insan. Al-insan yang mana? Yang halu'a. Oke? Al-insan yang mana? Halu'a. Insan yang Halu'a. apa halu'a? Sah. Keluh. Berkeluh kesah itu dulu. Ya. Iza apabila massahu, asal katanya menyentuhnya, menimpanya. Tentu kalau syarru pas diartikan dengan menimpa karena keburukan. Tapi kalau kebaikan jarang kan kita, oh saya ditimpa kebaikan, jarang kan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, arti aslinya massa tadi artinya menyentuh. Arti aslinya menyentuh. Tadi ketika dihubungkan dengan keburukan diartikan apa? Menimpa. Menimpa. Tapi ketika hubungkan dengan kebaikan, mendapat. Ini. Ini kan berarti kaifa narjim. Kaifa narjim, how to translate. Ya, bagaimana kita menerjemahkan disesuaikan dengan konteksnya tadi. Karena di sini al-asyarru, syarru tadi keburukan, khair kebaikan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau syarron dan khairon bedanya dengan di sini itu belum jelas, tidak jelas. Ya, kalau di sini pakai alif lam. Iza massahu syarru, apabila subjeknya ini. Subjek. Apa tadi syarru artinya? Keburukan. Apabila menterjemahkannya, keburukan menimpanya. Nyanya tadi masih ingat siapa? Insan yang mana? Halu'a. Oke, itu dulu. Siap? Hunya ini adalah manusia yang halu'a. Halu'a tadi artinya? Keluh kesah. Berkeluh kesah. Jadi orang yang berkeluh kesah. Yuk kita ulang. Iza, apabila massahu syarru, dari sini dulu karena ini subjek. Keburukan menimpanya, jazu'a sama dengan tadi halu'a, berkeluh kesah, tidak tenang, galau. Yuk coba terjemahkan. Cara menterjemahkan yang di bawah sama dengan yang di atas. Boleh dong Kim, gimana? Dan apabila massahul khairu, mendapat kebaikan. Menterjemahkannya tadi subjek dulu. Dan apabila kebaikan, dan apabila kebaikan mendapatkan dan apabila kebaikan didapatnya. Gimana? Ini kan tadi tinggal cara menterjemahkan kan? Iya. Menyentuh, menimpa, mendapat. Jadi apabila, karena di sini u kan? Iya. U berarti dia subjek. Sama kan dengan ini? Iya. Tadi apabila keburukan menimpanya. Oh iya. Berarti sini? Dan apabila kebaikan mendapatkannya. Dan apabila kebaikan didapatkannya. Didapatkannya boleh, mendapatinya. Mendapatinya, sorry. Ya. Biasanya karena sulit menerjemahkan,
ini diartikan dengan pasif di. Ya. Ya. Apabila kebaikan diperolehnya, didapatinya, Ya. sebenarnya tidak begitu pas itu terjemahannya. Tapi karena sulit menerjemahkannya tadi, ya, jadinya jadi di. Padahal ini bukan di. Masa itu aktif. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Manu'a ini dari kata mana'a. Kikir. Mencegah, menghalangi. Mencegah, menghalangi. Bisa diterjemahkan dengan pelit, Kikir. kikir. Pelit, kikir, medit, koret. Bol mulir. Apa lagi? Bol mulir. Formulir. Baru dengar saya itu istilahnya. Iya, yang paling ujung itu yang bau itu yang paling ujung. Oh. Ya, jadi dari sini saya berharap mudah-mudahan kita dapat masa, saya ulang, masa kata kerja. Masa kata kerja. Al-asyarru dan al-khairu subjek. Dalam menerjemahkan iza syarat. Dan Apabila keburukan menimpanya, sejauh ini nggak ada masalah kan? Menimpa ya. Tapi ketika di sini kita agak sulit mencari bahasa yang pas ini, coba. Dan apabila kebaikan dilimpahkannya, didapatkannya. Oke, barangkali didapatkan. Cuman kan mau nggak mau kalau di artinya pasif kan? Iya. Tapi kebanyakan rata-rata Departemen Agama pun memakai pola itu. Kalau pakai iya, Pak Ustaz? Gimana? Kalau pakai iya gitu, iya mendapatkannya. Masih. Enggak, ia mendapatkannya. Dan apabila kebaikan ia mendapatkannya. Berbelit-belit. Dan apabila kebaikan ia mendapatkan. Iya kan? Persoalan adalah persoalan menerjemahkan. Biasanya dalam Departemen Agama pun ini diterjemahkan dengan seperti pasif kalau kita. Ya? Coba nanti diperhatikan ya. Nah, ini kan kalau kita tidak tahu ini, kita akan mengikut saja. Oh, ini kayaknya pasif, padahal masa itu aktif. Ya. Apapun itu, tapi kita sudah paham? Apabila dia mendapatkan kebaikan, barangkali boleh. Terjemahannya kan? Tapi kesusukan enggak begitu, ini hu. Iya, tuh hu ya. Iya kan? Ya. Manu'a, pelit. Ada dua. Iza massahu syarru, apabila keburukan menimpanya, jazu'a, dia berkeluh kesah. Tadi sementara kita samakan aja dulu. Saya tidak tahu persis sebelum bedanya apa jazu'a dengan halu'a. Yang jelas kedua-duanya negatif. Baik halu'a maupun jazu'a. Wa iza massahul khair, dan apabila kebaikan dia mendatanginya, boleh? Itu barangkali yang ini. Apabila kebaikan mendatanginya, manu'a, dia apa? Kikir. Dia kikir, dia pelit. Yuk. Ini gampang untuk dihafal. Masa artinya apa? Mengambil. Ya, tinggal kita sesuaikan. Bisa berarti menyentuh, bisa berarti mendapat, bisa berarti menimpa. Aslinya masa itu menyentuh. Masaniyad durru. Ya, doa apa itu? Doa Nabi Ayub. Masaniyad durru wa anta arhamur rahimin kalau tidak salah. Ya. Masaniyad durru, kemudorotan menimpaku. Itu. Apabila keburukan menimpanya, maka dia berkeluh kesah. Dan apabila kebaikan mendatanginya, maka dia
pelit. Berpelit-pelit. Karena menurut saya yang perlu kita ini cuman ini. Ininya kita hapus nih. Aduh. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ada begini. La yamas Suhu la yamas suhul suhu illal mutahharun. mutahharun. Harun. Mutahharun. Jangan mengambil Ya. Quran ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya illa kecuali mutahharun, orang yang orang suci, orang yang bersih. Ya, bahasa Indonesianya. Apabila bahasa Arabnya wa idza apabila iza keburukan menimpanya masahul syarru syarru dia berkeluh kesah jazua dan apabila kebaikan mendapatinya wa idza masahul syarru wa idza masahul khairu dia pelit manu'a berarti dua kata itu aja perlu jazua manu'a halu'a 3 vocab kan dari ayat 19 20 21 halu'a jazua manu'a. Oke? Apa tadi manu'a? Pelit, asal katanya mana'a. Mana'a artinya mencegah, menghalangi. Ya, mencegah jangan sampai orang mengambil khairnya, kebaikan. Nah, jangan sampai orang merasakan atau mendapatkan kebaikannya. Hafal 2 ayat? Insyaallah. Masa, apa tadi masa artinya? Masa menyentuh, mengusap. Coba ini kan berarti tinggal kita hafal, kemudian ketika baca Quran ingat. Saya contohkan tadi surah Al-Waqiah kan, la yamassuhu illal mutahharun. Oh, masa bentuk sedangnya yamassu. Masa bentuk telah, yamassu bentuk bentuk sedang, fi'il mudhari'nya. Idza massahu syarru jazua. Idza massahu syarru jazua. Ada yang ini di membacanya? Ada kesulitan bacanya? Huruf massahush, hu langsung ke shin kan? Syarru. Idza massahu syarru jazua. Yo. Idza massahu syarru jazua. Lagi. Idza massahu syarru jazua. 1 2 3. Idza massahu syarru jazua. Oke. Sambil kita masukkan artinya ya. Apabila keburukan menimpanya, dia berkeluh kesah. Ya. Gitu. Ada tetangga, gue lagi pusing nih. Gitu. Gue lagi pusing nih. Apa kata temen yang satu? Emang selama ini lu nggak pusing mulu? Perasaan belum pernah denger lu nggak pusing. Ya? Iya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Jadi karena terus ngeluh aja bawaannya. Oh, gue lagi pusing nih. Apa kata teman sebelahnya? Perasaan gue belum pernah lu dengar menyebut bahasa selain dari pusing. Ya? Nih. Idza massahu syarru jazua.
Yuk. Idza massahu syarru jazua. 1, 2, 3. Idza massahu syarru jazua. Penuhi pikiran dan hati kita dengan na'udzubillahi min zalik. Padahal hidup ini pasti akan berhadapan dengan dua hal itu. Iya, keluh kesah. Betul? Kalau enggak syarru, khairu. Gitu. Prinsipnya adalah kedua-duanya harus mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Sekarang jangankan yang buruk mendatangkan keburukan. Yang baik aja bisa mendatangkan keburukan. Lulus-lulusan, ya, coret-coret baju, minum-minuman, tawur-tawuran. Itu kan kebahagiaan, kebaikan itu. Kok akhirnya kebaikan itu membuat dia menjadi tidak baik. Dapat nikmat, syukuran, heboh-hebohan, muncul petaka. Jadi kalau yang kebaikan saja justru berujung keburukan baginya, apalagi keburukan. Nauzubillah min zalik. Kita berharap mudah-mudahan kedua-duanya, baik syarru maupun khairu, semuanya ujungnya kembali ke kita adalah kebaikan. Kita tidak bisa menghindar dari dua kemungkinan itu. Dan tidak ada orang yang selama-lamanya syarru aja. Betul. Ya? Atau sebaliknya. Ada orang selama-lamanya khairu aja. Ya, nggak mungkin. Karena hidup itu sepasang, ya. Ada susah, ada senang. Jangan hanya mau senang saja. Ada laki-laki dan ya, perempuan. ada sehat, ada sakit. Kita maunya sehat aja. Mau kita iya. Kalau dibalikin lagi, ada nggak yang mau sakit? Nggak ada. Ada nggak yang mau susah? Nggak ada. Ada nggak yang mau gagal? Nggak ada. Tapi kita tidak bisa merasakan kenikmatan sukses tanpa melalui kegagalan. Biasanya orang yang sukses setelah melewati kegagalan itu syukurnya luar biasa. Yang repot orang yang nggak pernah gagal tapi langsung sukses saja karena dapat warisan. Iya kan? Itu. Yang kedua, 21. Karena tadi iza, sekarang disambung iza lagi, berarti ditambah dengan wa. Wa idza massahul khairu manu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Lagi. Wa idza massahul khairu manu'a. Dari 20 iza. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Iza 1, 2, 3. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Hafal? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita bukan hanya hafal tapi tadi bagaimana menerjemahkan kata-katanya, arti kata-katanya kita sudah tahu. Insyaallah jauh lebih memungkinkan kita bisa nikmat dibanding hanya sekedar hafal, betul? Betul. Itu dia kata kuncinya. Karena berkali-kali saya sebutkan, kenikmatan di dalam membaca Al-Quran itu bertingkat-tingkat.
bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Ada kenikmatan yang paling awal sekali. Ada. Cuman sayang kebanyakan orang begitu mendapat kenikmatan yang pertama ini sudah mabuk di sini aja nih. Padahal ada kenikmatan yang lebih dari itu lagi. Ya. Saya sering contohkan kalau anak-anak makan donat pasti yang dulu dijilatinnya coklat di atasnya kan? Iya. Gitu. Ya. Coklat, gula atau apa yang di atas itu pasti yang itu dulu di ini. Ya, itulah kecenderungan. Kadang-kadang kita seperti anak kecil gitu ya. Jadi sudah senang di sini sudah cukup lah, sudah nikmat bisa baca. Padahal ada kenikmatan yang lebih dalam lagi. Siapa yang menginginkan keindahan lebih dari lautan, maka menyelamlah. Ya, siapa yang menginginkan keindahan lebih dari lautan, maka menyelamlah. Kalau ingin melihat keindahan biasa saja, ke pantai aja lah. Wis birunya laut, wis lebarnya luasnya laut. Cuma sampai di situ. Ya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Alhamdulillah. Ayat ke berapa? Ke-22 sekarang. Ya. Illah ini namanya Nah, kecuali pengecualian. Iya, Bang? Tadi yang umum siapa? San. Sayyidina. Ya, al-insan. Ini kan umum. Yang tidak halu'a, yang tidak jazu'a, yang tidak manu'a adalah Musallin. satu. Illa kecuali. Alhamdulillah, untung ada ini. Ya. Kalau enggak kita seakan-akan nanti membenarkan diri. Wajar dong manusia berkeluh kesah. Lihat aja surat Al-Ma'arij ayat 19. Wow. Ya. Kecuali orang yang sholat. Ya, wajar dong kita berkeluh kesah. Itu yang saya takutkan. Untung ada ayat ke-22. Balikin lagi. Kalau orang sudah sholat tapi masih halu'a, dipertanyakan sholatnya. ada yang salah dengan sholatnya. Kalau orang sholat masih manu'a, pelit, medit, kikir, koret. Iya? Dirabet lucu banget. Iya. Medit. Iya. Berarti ada yang salah dengan Sholatnya. Ada yang salah dengan sholat. Saya sering sebutkan begini. Anak kecil mandi 3 kali, 4 kali sehari. Dia mandi, kalau mandi bahasa orang tua adalah mandi membersihkan diri. Kalau mandi menurut anak kecil nyiram air. Main air. Ya. Kadang-kadang basah tapi enggak bersih. Jangan-jangan kalau tadi sudah sholat tapi masih manu'a, masih halu'a, berarti seperti anak kecil mandi. Sabun habis, sampo habis tapi enggak bersih. Ya. Illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Ya. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Bonus ini. Ayat 22 bonus. Wow. Yang ingin saya sampaikan tadi, illa ini berfungsi sebagai Istisna. pengecualian. Orang yang tidak halu'a, orang yang tidak jazu'a, orang yang tidak manu'a. Yaitu pertama, musallin. Illal musallin. Ya. Illal musallin. Lagi.
illal musallin. Iza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Lam tasdid. Illal sad kan lam tasdid. Illal musallin. Ya. Illal musallin. Ya 20, 21, 22. 1, 2, 3. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Tadaburnya bagi kita adalah insya Allah kita sudah sholat. Amin. Kan gitu? Insya Allah kita sudah sholat. Sekarang adakah kita halu'a jazu'ah? Kadang-kadang. Adakah kita manu'ah? Kadang-kadang. Berarti jadikan aja itu. Berarti ini kembali lagi introspeksinya tadi. Pertanyaannya, ada apa dengan sholat saya gitu loh. Ya, kok tidak bisa mencegah halu? Tidak bisa mencegah halu'a, kok masih manu'a? Ya, kok masih manu'a gitu? Bisa dipahami? Bisa. Jadi tadaburnya untuk diri kita masing-masing, kita jadikan ini sebagai cermin saja. Kenapa? Kita jadikan ini sebagai cermin. Ya. Kalau kita masih berkeluh kesah, masih manu'a, ya, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari sholat kita, ya, gitu. Bisa jadi selama ini kebanyakan sholat kita adalah sholat fikih. Kebanyakan sholat kita adalah sholat fikih. Sholat kita kebanyakan sholat syariat, belum menembus wilayah hakikat. Dalam itu. Enggak dalam. Karena kalau sudah disebut dalam itu seakan-akan hanya untuk orang khusus. Iya. Enggak dalam, itu dasar itu. Oh, itu kalau sudah hakikat itu sudah dalam, Pak Ustaz. Betul, tapi jangan ini diucapkan karena nanti seakan-akan itu untuk orang yang khusus. Enggak, semua kita harus dapat. Kan ada syariat, ada hakikat. Gitu. Nah, kebanyakan selama ini kita memang sibuk mengurusi soal syariatnya. Ya. Yang diperdebatkan soal sholat juga soal fikihnya. Soal kaifiatnya. Iya kan? Iya. Gitu. Soal takbirnya, soal tahiyat awal, tahiyat akhirnya. Itu sebabnya saya tidak suka menjelaskan itu. Ya. Apapun fikih yang dipakai benar insya Allah. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali benar insya Allah. Asal pakai imam itu, jangan imam yang lain. Kan ada lagi sekarang banyak imam-imam sekarang. Ya, Imam Kim. Oh. Iya kan? Iya kan? Ada banyak. Innauzubillah min zalik, kan gitu. Selama masih di wilayah imam yang 4, ya, insya Allah benar segalanya. Yang tidak boleh kita menganggap kita benar, menilai orang lain salah. Nah, itu yang nggak boleh. Belum beres itu fikihnya. Ya, belum beres itu fikihnya. Baik. Bisa dipahami 3 ayat ini? Tadi bagi saya, bagi kita semua, yang paling penting fikihnya adalah tadaburnya adalah bagi kita, jadikan ini semacam
mengecek diri kita sendiri. Pertanyaan. Ya. Berarti kalau kita masih halu'a, masih jazu'a, manu'a, yuk kita kembali perbaiki sholat kita. Ya. Lanjut 23. Siapa orang yang sholat itu? Alladzina hum. Ini selalu pola Quran seperti itu. Pertama disebutkan dulu tadi di sini ayat ke-22-nya apa? Musallin. Orang yang salat. Sama dengan Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 2 kan? Ayat 3-nya allazina kan? Allazina gitu. Jadi selalu disebutkan dulu baru kemudian diurai. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa terus dan seterusnya. Di sini siapa orang yang salat itu? Allazina hum ala salatihim daimun. Daimun dari kata dawama. Dawama. Kita sering menyebut kata dawam. Kalau disebut dengan mendawamkan berarti terus menerus. Daim itu artinya terus menerus. Allazina orang-orang yang ala terhadap salatihim salat mereka, allazina orang-orang yang hum mereka ala terhadap salatihim salat mereka daimun terus menerus. Kalau Allah menyebut begini, mafhum mukhalafahnya berarti ada orang yang salatnya enggak terus menerus. Giliran lagi ada masalah, rajin salat. Tahajud nggak tinggal. Duha nunggu waktu. Hampir sama dengan apa yang dikatakan almarhum Zainuddin MZ kan? Iya? Apa yang hampir sama dengan yang disebut oleh almarhum Zainuddin MZ. Sebelum dapat kursi rajin baca ayat kursi. Begitu kursi dapat bukan urusan ayat kursi lagi, pengen nambah kursi. Ayat kursi entah kemana-mana itu dah. Orang-orang ya Pak. Iya. Ya, hu tadi kembali ke al-insan. Hu-nya kembali ke al-insan. Humnya ini kembali ke musallin. Musallin jamak kan? Ya, orang-orang yang sholat. Kalau tadi insan itu dari segi arti insan kan jamak kan? Jamak dari segi arti. Tapi dari segi bahasa al-insan itu bentuknya tunggal. Ya, gitu. Nah, kalau di sini dipakai hum kenapa? Karena di depannya musallin. Jelas ada ya nun menunjuk kepada jamak, maka dhamirnya kata gantinya adalah hum. Ya. Orang-orang yang hum mereka ala terhadap salatihim salat mereka daimun. Apa tadi daimun? Terus menerus. Nanti
Apa saja coba orang yang sholat yang kita ingat dalam Quran apa saja? Pertama daimun, hafizun. Ada lagi? Iya? Khosyi'un. Gabungin tiganya. Iya? Daimun, khosyi'un, hafizun. Iya? 3 paling tidak menurut Quran kita kewajiban kita sholat. Daimun, hafizun, khosyi'un. Ya? Nah itu yang tidak termasuk yang 3 itu berarti. Jadi al-musallin itu ada yang disebut fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Ada lanjutannya, alladzina hum an salatihim sahun. Setahu saya dalam ilmu baca nggak ada harus berhenti. Kan kita lihat ke bayi aja kan? Kan kalau ini berarti kan tidak boleh berhenti, ada tandanya dong. Ya. Itu. Ya, karena ada ilah. Karena ada ilahnya itu ya. Ada ilahnya. Tapi bukan berarti harus. Ya, bukan berarti harus. Selama tidak ada rambu harus lanjut, ya, maka berarti boleh gitu. Dalam hal baca. Nah, ini kan antara ilmu baca dengan arti kan ini? Antara ilmu baca dengan arti. Innal insana lafi khusr. Ya kan? Ada orang yang berhenti di situ. Ya? Boleh enggak? Boleh. Karena enggak ada larangan berhenti di situ. Kalau napas kita kuat, khusrin illa. Ya, mulai lagi illal ladzina. Ya, supaya kita kedua-duanya baca dan arti kan gitu, karena kita sudah tahu arti. Jadi kalau ada tadi ilah, sebaiknya kita berhenti di sesudah ilah, karena ilah tadi artinya pengecualian gitu. Nah tadi sahun an salatihim sahun, orang yang lalai, kan gitu? Lalai terhadap sholat. Iya. Oke? Siapa orang yang sholat yang dimaksud di ayat ke-23? Allazina hum ala sholatihim daimun. Allazina hum ala salatihim daimun. Allazina hum ala salatihim daimun. Lagi. Allazina hum ala salatihim daimun. Yuk, 1, 2, 3. Allazina hum ala salatihim daimun.
Lagi. Allazina hum ala salatihim daimun. Dari Iza. Ayat 20 ya. Dari 20 yuk. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Lagi iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Hafal? Yuk, coba kita rasakan. Kita bukan saja hafal. Ya, mungkin sebelumnya juga sudah ada ibu bapak sekalian yang hafal kan ayat ini. Ya. Tapi poinnya di sini adalah kita tahu itu. Kita tahu arti. Yang kedua, setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, orang tadabbur selalu menjadikan semua ayat itu diarahkan ke dirinya. Ya, dibawa dalam kehidupan. Contohnya tadi. Saya rasa siapapun kita pasti pernah berkeluh kesah tadi, halu'a tadi. Betul? Bedanya adalah ada orang gini. Yash'urun. Kata kuncinya yash'urun. Apa yash'urun artinya? Menyadari. Kita Al-Baqarah ayat 9, ayat 12, ayat 13. Al-Baqarah ini ayat 8 sampai 20 itu cerita tentang munafik. Betul? Munafik. Sehingga kalau saya merumuskan bahwa orang bisa terhindar dari kemunafikan itu butuh dua kesadaran, satu Sekarang kita terbalik, banyak orang yang punya ilmu. Kesadaranku
Tadi kita merasa galau nih, kita merasa galau. Sadar kita galau. Ketika kita sadar, kita akan ingin cepat keluar dari itu kan? Gitu. Dan tidak memperturutkan kegalauan. Ini kemana-mana, gua galau nih. Oh, bikin status. Masih kurang, galaunya divideoin, masukin TikTok. Masukin Instagram. Itu tadi. Iya. Jadi kita butuh 2 kesadaran, kita butuh 1 insya Allah terhindar dari kemunafikan. Itu rumusnya. Dari ayat 8 sampai 20 surah Al-Baqarah. Ini kalau saya menyimpulkan kunci di situ. Ya. Sadar kita tidak berilmu, belajar. Sadar punya ilmu, ajarin. Ada hadis itu. Kun aliman wala takun jahilan. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar, orang yang mengetahui, dan orang yang mengajarkan. Orang yang belajar dan mengajarkan. Jangan jadi yang ketiga. Belajar enggak, ngajar enggak. Tapi merasa sok Itu ya, kata kuncinya. Jadi kembali lagi tadi, Quran ini bagaimana kita bisa menyadari? Karena tiap hari kita baca Quran. Kita diingatkan tadi. Oh iya, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam sholat saya. Kita nggak sempat loh untuk menilai sholat orang. Ini kan sekarang kebanyakan nilai sholat orang. Itu kayaknya Kim gak khusyuk deh sholatnya. Kita tahu orang gak khusyuk. Hebat banget bisa nerawang orang. Iya, gitu. Jadi kalau kita baca Quran tadi dan semua ayat tadi diarahkan ke kita, kalau yang baik mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya, yang negatif na'udzubillahimin, nggak sempat ngurusin orang. Iya, nggak sempat ngurusin orang. Insya Allah kita terselamatkan dari hal-hal yang seperti tadi, ya, karena semuanya berforos ke diri kita sendiri. Itulah pentingnya kita membaca Quran. Ada yang mengingatkan, ada yang mengajarkan, ya. Lanjut. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Wallazina, dah lewat, sudah kan? Dan orang-orang yang fi, pada, amwal jamak dari mal, harta. Jadi amwalihim, harta mereka. Hakun, hak, bagian. Maklum isim maf'ul dari alima artinya mengetahui. Maklum artinya yang diketahui. Ini asalnya dari alima, mengetahui. Maklum artinya yang diketahui. Yang ditentukan. Maksudnya. Arti aslinya maklum
yang diketahui. Kan kita sudah bahasa Indonesia. Harap maklum ya. Jadi hakum maklum bagian yang telah ditetapkan. Hakum maklum bagian yang telah ditetapkan. Kalau zakat konteksnya berarti 2,5%. Wafi dan pada amwalihim harta mereka, ya, wallazina dan orang-orang yang fi pada amwalihim harta mereka hakun, hak, bagian, ketetapan, maklum yang ditentukan. Gitu. Kan yang selama ini terkesan jahat itu kan kalau saya ngambil uang Fuad, ya, saya ngambil uang Fuad, maka saya disebut jahat kan? Ya. Kalau Fuad punya uang sudah lewat nisabnya. 83 gram itu kalau diuangkan berapa duit sekarang? Berapa? Oke, 80 juta lah. Ya. Si Fuad bukan 83 juta lagi. 8M. 8M. Ya? 8M. Ya? Berarti dalam 83 juta ada 2,5% hak orang dong. Yang 2,5% itu berarti bukan uang Fuad dong. Walaupun ada di rumah dia. Ya? Ini jahatnya sama dengan yang tadi saya. Ngerti nggak maksudnya? Saya ngambil uang Fuad, jahat dong. Saya ngambil bukan hak saya. Bedanya kalau tadi Fuad mengambil hak orang kan? Sama dengan tidak mengeluarkan hak orang. Itu. Ya. Zakat yang tidak mengeluarkan zakat. Nauzubillah min zalik. Jahatnya sama dengan yang saya contohkan tadi. Ya. Oke. Wallazina dan orang-orang yang fi dalam amwalihim harta mereka hakum maklum bagian yang telah ditentukan, bagian yang telah ditetapkan. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Fi dua harakat bertemu alif jadi 5. Ya. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Amwal jamak dari mal. Ya. Haqqum tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Hakun. Ini bertemu dengan mim idgham bi gun. Biasanya ini dibantu ini lagi. Ya? Gitu. Sebenarnya tanpa ini pun sudah otomatis karena tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Apa tadi maklum? Yang ditentukan. Secara bahasa berarti maklum yang diketahui. Ya. Yuk. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Lagi. Wallazina fi amwalihim
amwalihim haqqum ma'lum. 1, 2, 3. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Lagi. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Yuk, 1, 2, 3. Ayat berapa itu? 24. Tadi kita mulai dari 20. Yuk, dari iza. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu al-khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Alhamdulillah. 5 ayat. Ya. Jadi siapa orang yang terhindar dari halu'a dan jazu'a tadi? Musallin, ya. Musallin. Musallin yang mana? Daimun. Satu, yang kedua siapa lagi? Ini adalah ayat ini. Kan pertama tadi orang yang terhindar dari halu'a, jazu'a, manu'a, pertama musallin. Kemudian dijelasin siapa salat yang bagaimana? Daimun. Yang kedua siapa? Nah, orang yang mengeluarkan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Jangan-jangan sekarang ini karena banyak yang galau, banyak yang keluh kesah. Jangan-jangan karena tadi. Satu, pertama musallin. Yang kedua karena tidak mengeluarkan hak orang. Terlebih lagi karena makan hak orang. Cek aja. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Alhamdulillah. Ya, 5 ayat pendek. Kita hafal. Bacaannya kita coba perbaiki. Kita tambah dengan artinya. Yang keempat, kita tadabburi. Ya, untuk jadi cross check diri kita, menjadi cek diri kita. Ya. Yang pasti kita berharap mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari halu'a, Allah jauhkan kita dari jazu'a, Allah jauhkan kita dari manu'a, kan itu. Namun kenyataannya
antara syarru dan khairu itu datang silih berganti. Satu prinsip, baik saya mendapati syarru maupun mendapati khairu, kedua-duanya harus memberikan dampak yang positif. Itu dia kata kunci, ya. Kedua-duanya harus memberikan kebaikan, ya. Sampai Rabu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.